Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin wal hadirat pemirsa CSM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita telah memasuki hari ke-20, yang mana pada pertemuan ini adalah kita akan memasuki paruh akhir dari bulan Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada paruh akhir ini adalah momen di mana akan Allah Subhanahu wa taala turunkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini kebiasaan bahwasanya malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala turunkan pada malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadirin wal hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini terjadi juga mungkin di tengah bulan Ramadan, awal Ramadan, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini terjadi di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Tapi yang paling sering terjadi dan bahkan sampai saat ini para ulama mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini jatuh pada bulan Ramadan akhir, 10 akhir dari bulan Ramadan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat agung. Maka diceritakan bahwasanya kronologi dari malam Lailatul Qadar ini adalah pada zaman dahulu, zaman-zaman Bani Israel, mereka hidup itu sangat lama, sangat panjang umurnya. Mereka beribadah berhari-hari, bertahun-tahun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang dikatakan bahwasanya mereka beribadah di gua. Sampai rumput-rumput menutupi dia karena saking kuatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak diceritakan bahwasanya Bani Israel mereka beribadah sangat kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada umat ini, yaitu dengan keistimewaan malam Lailatul Qadar, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, yang mana ganjaran tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau kita hitung di tahunnya, maka akan sama dengan 84 tahun lebih 4 bulan. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan kita untuk beribadah, untuk beramal dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat jarang atau sangat sedikit kita ini yang umurnya sampai umur 84 tahun 4 bulan. Maka hadirin yang Allah SWT, ini adalah satu momen, satu waktu kita ini bagaimana sungguh-sungguh untuk beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahannya ketika malam itu adalah malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu keistimewaan bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umur kita pendek-pendek, dan dengan pendek-pendek itu pun banyak yang telah hilang, telah sirna dari kita. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, inilah momen bagaimana kita ini untuk selalu bagaimana meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, saya juga akan membeberkan atau menjelaskan sedikit mengenai masalah iktikaf lagi, yaitu rukun-rukun iktikaf. Karena hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar ini sangat erat dengan iktikaf. Karena seseorang akan mudah untuk beramal adalah di masjid. Ketika seorang beramal di masjid, maka dia akan mudah untuk beramal. Salat,
dan yang lainnya, membaca Al-Quran, zikir. Dan insya Allah di dalam masjid apabila kita i'tikaf dan orang-orang pun punya pemikiran yang sama, maka di dalam masjid tersebut akan ada suasana untuk i'tikaf. Maka hadirin Allah SWT, saya akan membahas tentang rukun-rukun i'tikaf. Yang pertama rukunnya adalah niat, karena ini adalah termasuk amal. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya sahnya satu amal tergantung pada niatnya, maka kita niat lillahi ta'ala. Yang kedua adalah kita menetap di dalam masjid. Apabila seseorang masuk ke dalam masjid, tahiyatul masjid, tapi tidak netap, langsung pergi atau berdiri, maka dia masih belum dikatakan i'tikaf. Atau dia ini berdiri di masjid, mondar-mandir di masjid tanpa ada duduk di masjid, maka belum dikatakan i'tikaf. Kemudian yang ketiga adalah tempat i'tikaf. Harus ada tempat i'tikaf, di mana tempat i'tikaf tersebut adalah di masjid. Yang paling ditekankan adalah di masjid jami, yang mana di dalamnya terdapat sholat Jumat. Sekiranya masjid tersebut belum dilaksanakan sholat Jumat, maka seseorang apabila ingin i'tikaf pun diperbolehkan. Terus selanjutnya adalah orang yang i'tikaf. Ini adalah rukun yang keempat, orang i'tikaf. Maka hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, apabila 4 kriteria ini terpenuhi, yaitu niat i'tikaf, kemudian menetap di masjid, ketiga tempat i'tikaf yaitu masjid, yang keempat orang yang i'tikaf, maka insyaallah i'tikafnya akan sah. Maka hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai rukun-rukun i'tikaf dan penjelasan sedikit mengenai malam Lailatul Qadar. Dan insyaallah apa yang kita dengar kita niat amal dan sampaikan, dan orang-orang yang mendengar ketika hari ini untuk menyampaikan kepada teman-temannya atau yang lainnya yang belum mendengar dan melihat channel ini. Maka hadirin yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, akhir kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.